media sih, stres kan nggak bisa main aktif sosial media. Tadi teman-teman udah kenalan, Kenny senang banget kenalan Kenny tuh pakai kalimat ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman type nama Kenny Van Zaki Augusta di LinkedIn, teman-teman bisa tahu tuh kayak principal di Bakari, Kenny advisor di beberapa startup, kayak punya coffee shop, Kenny punya bisnis klinik, Kenny punya bisnis seripang di Surabaya. Pokoknya banyak yang dikerjain. Kalau jadi kayak kalau misalnya ditanya Kenny siapa best on experience, best on track record di kerjaan atau project, teman-teman bisa lihat di sana. Tapi kalau ditanya gitu ya kayak wis Kenny paling seneng jawab pakai 3 ini. Yang menurut Kenny ini Kenny banget lah. Yang pertama kayak dulu kayak selalu merasa bahwa Kenny mediocre. Kenapa mediocre? Kayak Kenny lahir di keluarga yang tidak privilege. Kayak bukan yang ngecilin orang tua Kenny ya. Faktanya kayak keluarga yang biasa-biasa aja. Kayak juga bukan terlahir dengan cerdas di mana kayak bisa masuk SMA favorit, tempat kuliah yang memadai gitu. Ini bukan seperti itu. Ini sekolah tempat biasa-biasa aja, kuliah bahkan biasa-biasa aja, nggak dapat PTN. Apa namanya? Tapi yang Kenny satu hal yang kayak sadar adalah sebenarnya masa lalu teman-teman tuh nggak akan mengaruhi masa depan teman-teman. Yang mengaruhi masa depan teman-teman bukan masalah teman-teman, tapi kayak apa yang teman-teman siapin di masa lalu buat hadapin masa depan. Kenapa kayak bilang kayak gini? Karena ya kayak tahu kayak nggak punya privilege, makanya kayak siapin biar kayak punya privilege. Contohnya apa? Udah tahu di sekolah yang nggak terlalu bagus, kayak ikut lomba sama anak yang SMA bagus ikut. Gitu. Udah tahu kuliah di tempat jelek, kan ikut beasiswa yang semua anak kuliah bagus, semua anak PTN itu juga ngambil gitu. Akhirnya apa? Kayak punya jiwa kompetisi walaupun kayak nggak punya experience kuliah atau sekolah tempat bagus. Nah, Kenny sampai akhirnya berani bilang kayak I think I'm the unstoppable mediocre because last year if I'm not mistaken I got privilege dapat Y Combinator dari Silicon Valley, jadi kayak bikin startup kayak lolos padahal kayak itu susahnya minta ampun, itu seleksi dunia. Bahkan teman-teman kayak pada bilang kayak itu lu masuk HBS aja lebih mudah dibanding masuk situ, jadi masuk situ tuh lebih sulit dibanding masuk HBS, Harvard Business School, which is kayak pengen banget Harvard Business School. Nah, jadi sejak saat itu kayak merasa bahwa I think I'm the unstoppable. Why I'm unstoppable? Karena kayak you become what you think. Kayak kamu mikir apa ya, kamu bisa. Gitu. Terus yang kedua, I'm a tough learner. Why? Kayak ya teman-teman lihat aja nih, kalau kayak buka kacamata, mata ini amburadul, mata ini kayak kurang tidur banget. Kayak bahkan sekarang di mobil bukan leha-leha atau bukan di rumah atau bukan apa. Why? Because I really love learning. Kayak suka banget belajar, kayak suka banget ketemu orang baru, kayak suka banget dapetin hal yang kayak nggak tahu. Bahkan kadang-kadang Kenny berani ngambil resiko yang ngebuat hidup Kenny itu terancam gara-gara Kenny harus mempelajari hal baru. Tapi kayak sadar bahwa kayak masih muda dan kayak senang ngambil hal-hal seperti itu. Kayak gini nih teman-teman. Udah tahu harusnya istirahat, harusnya apa namanya misalnya kayak ambil kegiatan lain lah Sabtu Minggu. Tapi Kenny malah ngambil resiko. Akhirnya apa? Senin sampai Jumatnya kayak makin capek kan. Tapi Kenny seneng. Kayak seneng gara-gara kayak hal ini yang jangan-jangan bikin Kenny di level kayak sekarang. Kayak dapat banyak referensi. Referensi itu bukan semuanya ilmu ya teman-teman. Tapi kayak kenalan sama orang baru. Jadi Kenny adaptability-nya bagus. Saat Kenny punya tim, Kenny ngerti. Timnya akhirnya perform. Nah itu kan semuanya pelajaran teman-teman. Pelajaran itu bukan semua yang di buku. Tapi banyaknya di luar buku. Dan that's why I think I'm the tough learner, karena kayak sepanjang waktu kayak ini kayak gunain buat belajar. Entah belajar sama diri kayak sendiri, kayak ngobrol sama diri sendiri, kayak ngobrol sama orang lain, kayak ngisi kelas, kayak one on one, dan segala macam. Terakhir kayak I really want to be a servant leader. Why? Karena kayak punya banyak energi, kayak banyak nggak tahu. Jadi once Kenny create direction, kayak mau jalan bareng sama tim Kenny biar kayak paham detailnya, biar kayak ngerti gimana caranya nganterin mereka ke tahap-tahap yang mereka mau gitu. Banyak banget tipe leader, tapi kayak paling suka servant leader karena apa ya, kayak ngasih tahu apa ya, kayak ngingetin Kenny untuk selalu rendah hati, dan jadi rendah hati itu enak banget. Karena kayak punya kalimat ini sih, merendahlah sampai suatu hari nanti nggak ada yang berani rendah itu. Jadi kayak seneng banget sama servant leader ini. Next, ini 3 penjelasan yang bakal Kenny bahas. Jadi 1 jam ke depan,
nggak tahu di rundownnya 1 jam ya. Ini nanti koreksi kalau salah, 1 jam terus 30 menit tanya jawab. Nanti kalau teman-teman kayak waktu kelebihan, kabarin aja. Kalau teman-teman mau langsung potong juga nggak apa-apa, karena ya balik lagi kalau dikit kan enak ya, kayak nggak perlu pusing, jadi teman-teman bisa langsung aja jump in kalau ada sesuatu atau ada pertanyaan. Ini 3 poin yang diamanahkan oleh Johan kini, kayak bakal bahas tentang pengertian, fungsi, proses, tahapan dan CRM, terus profesi-profesi sama beberapa contoh tools. Nah, jadi tadi kini nanya beberapa tools, karena kayak siapa tahu ada yang kini list nih. Kalau profesinya bener, biasanya pakai CRM tuh either sales atau marketing. Jadi kayak ya udah pasti lah itu. Atau sebangsanya tuh kayak after sales, customer success misalnya. Terus telemarketing, telesales, nah itu sebangsanya lah. Sampai sini ada yang mau ngomong atau mau tanya jawab atau mau sambil sesuatu belum kayak masuk ke poin nomor 1? Iya, Kak Kenny nanti untuk toolsnya ini ada ini ya Kak ya, apa sih yang gratisan ya? Soalnya kan kalau untuk belajar Oh iya, kadang jangan yang berbayar. Maksudnya kalau ada yang gratisan, maksudnya bahkan infonya gitu kan bagus, makasih. ya bahkan beberapa itu ada free trialnya teman-teman. Jadi kayak aman lah, aman. Kayaknya sekarang semua software ada free trialnya sih teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke, berarti ada selain ini ada lagi nggak? Nggak ada ya. Oke, next. Nah ini CRM, Customer Relationship. Kayaknya nggak usah jelasin CRM ya, pasti udah tahu lah ya Customer Relationship Management. Tapi kayak sebenarnya CRM itu apa sih? Nah CRM ini banyak banget teman-teman apa namanya pengertiannya. Pengertiannya itu sampai tadi kayak tulis 3. Kenapa kayak tulis 3? Karena ya menurut kini emang semuanya benar gitu, semuanya bagus. Nah CRM itu apa sih? Ini menurut beberapa sumber yang kini cari gitu ya. CRM itu katanya kayak sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra penjualan pasca penjualan sebuah organisasi. Maksudnya gimana? Teman-teman nanti kalau pakai CRM, teman-teman tuh ada informasi perusahaan, ada informasi kontak person, ada informasi ini dapatnya dari mana. Nah, itu kan namanya ini kan, apa namanya aktivitas-aktivitas pra penjualan kan. Terus pasca penjualan apa? Misalnya nih, di CRM teman-teman nge-tag atau nandain atau ngasih komen. Oh, dia subscribe paket A, oh dia subscribe paket B, oh dia subscribe paket C. Nah, akhirnya pasca penjualannya apa? Yang pertama teman-teman bisa upsell. Yang kedua, teman-teman bisa ingat renew-nya kapan. Yang ketiga, teman-teman bisa bundling misalnya sama solusi lain. Atau kalau misalnya kayak tempat kayak kerja kan produknya banyak tuh, kontak, talenta, jurnal, klik pajak, Mekari Flex, Mekari Chat, Mekari Sign, Mekari Pay, banyak banget lah. Nah itu kan bisa di cross sell tuh. Jadi pasca penjualan kayak gitu maksudnya. Terus pengertian nomor 2, pendekatan yang membantu bisnis meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dan mencapai pelanggan baru dengan lebih cepat. Nah ini juga benar teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman kan ngerekap tadi tuh pelanggan-pelanggannya di CRM yang udah jadi pelanggan teman-teman. Akhirnya teman-teman ngerti nih, oh dia pernah ada isu di A, dicatat. Oh dia sukanya fitur A, dicatat. Akhirnya apa? Hubungan teman-teman sama si pelanggannya jadi lebih bagus. Lalu kenapa ada mendapatkan pelanggan baru lebih cepat? Karena teman-teman ngerti use case sebelum-sebelumnya nih. Oh, cara dapetin klien dengan industri ini, dengan user ini, biasanya dia suka fitur ini. Jadi kita highlight fitur ini. Oh, kalau misalnya kita sasar FMCG gitu ya, kita punya klien misalnya Unilever atau Nestle, kita mau ke Cousins atau kita mau ke Kino gitu ya, kita tahu nih, oh Unilever suka fitur ini, oh use case-nya ini, oh PIC-nya ini. Akhirnya apa? Teman-teman bisa mendapatkan pelanggan baru lebih cepat. Jadi seperti itu teman-teman. Terakhir kayak strategi bisnis pada perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan, profitabilitas, mengurangi biaya, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah ini juga benar teman-teman. Ya pasti dong meningkatkan pendapatan, karena tadi teman-teman nge-track, teman-teman tahu keunggulannya apa, teman-teman tahu apa namanya, apa yang harus dilakuin. Kalau misal di CRM nanti kayak kasih contoh ada yang namanya pipeline stage. Itu teman-teman bisa tahu kayak setiap stage itu berapa apa namanya margin atau kayak yang harus di close.
Terus mengurangi biaya, kenapa mengurangi biaya? Jelas, karena teman-teman kerja efisien, efektif, semuanya direkap, timnya ada 10, timnya ada 20, semuanya disatuin di satu dashboard, nggak perlu repot, koordinasinya nggak belibet. Nah, jadi kayak nggak perlu hire banyak orang lah untuk ngerjain banyak hal, cukup secukupnya aja. Terus meningkatkan loyalitas pelanggan, jelas, karena apa? Teman-teman tahu kayak poin-poin spesifiknya. Teman-teman tahu kayak, oh ini tuh sukanya karena ini. Akhirnya kalau kliennya tahu kita sukanya apa, dia bakal loyal, dia nggak bakal pikir solusi lain gitu. Nah, jadi itu teman-teman terkait CRM. Nah, ini Ivania, Nindi, sama dia ada pendapat lain nggak sebelum connect? Nggak ada. Aman ya? Oke, kalau aman. Next. Oh, ini ada chat. Aman, oke. Nah, ini fungsi CRM. Sebenarnya kalau kayak nanya fungsi CRM, tadi beberapa udah kejawab ya teman-teman dari pengertiannya. Teman-teman juga di sini udah pada nyoba, teman-teman di sini juga udah pada tahu, teman-teman di sini juga di beberapa previous intern experience-nya udah ngerasain gitu. Sebenarnya pakai CRM gimana, fungsinya apa, dan segala macam. Nah, sebenarnya fungsi CRM itu banyak banget. Ini kenapa Kenny tulis titik-titik di bawah. Karena kayak mau dengar pendapat teman-teman juga nanti setelah Kenny ngasih tahu. Teman-teman apa lagi. Yang pertama menghitung jumlah prospek, deal, nominal transaksi, jumlah klien, dan sebagainya. Nah, ini pasti banget sih. Kita bisa tahu. Kayak misalnya digital marketing habis ngadain ads, campaign gitu ya. Terus berapa yang ngeklik campaign-nya, berapa yang ngeklik ads-nya. Nah, itu kan biasanya ditaruh CRM gitu, teman-teman. Nah, itu namanya jumlah prospek. Nah, terus jumlah deal tuh maksudnya apa? Yang jadi prospek, meeting, tertarik, jadi deal gitu. Nah, terus deal ya ada nomor transaksinya dong. Habis ada nomor transaksinya, kita bisa tahu jumlah kliennya berapa. Terus selanjutnya memeriksa dan melengkapi data pelanggan atau perusahaan. Nah, ini juga, karena di CRM tuh detail lengkap. Jadi kalau teman-teman mau lihat, wah ini Kenny yang mana nih, Kenny dari PT mana nih, oh Kenny emailnya yang mana, segala macam itu biasanya lihat di CRM, ada namanya kontak, ada namanya company, nanti dia bakal share lah interface-nya. Terus terhubung dengan pelanggan atau prospek karena memiliki data yang cukup dan dicatat. Nah ini pasti nih, karena teman-teman kalau di CRM misalnya harus isi nama, email, nomor telepon, akhirnya apa? Akhirnya teman-teman punya hubungan yang baik karena teman-teman tahu spesifik orangnya siapa, kontak personnya siapa, emailnya juga siapa. Gitu. Jadi ya ini pastilah. Terus menyatukan berbagai tim. Nah ini juga benar karena apa? Semuanya di satu dashboard. Jadi kalau mau lihat akses dashboardnya, lihat aja reportnya. Tim ini udah berapa persen, deal ini udah sampai mana stage-nya, total deal atau total transaksi 1 bulan ini berapa. Akhirnya apa? Tim satu sama lain tuh koordinasinya enak. Karena udah punya CRM, udah punya dashboard. Terus selanjutnya mengetahui funnel atau step yang paling efektif untuk mendapatkan pelanggan. Nah ini kalau di CRM kan nanti ada staging, kayak misalnya agreement sign, atau kayak misalnya abis agreement sign itu bring leads, abis bring leads misalnya deal atau transaksi, atau misalnya ditarik lagi dari awal, misalnya dari blast database, abis blast database misalnya meeting, abis meeting misalnya send email, abis send email misalnya agreement sign, ya, itu kan bisa juga. Jadi akhirnya apa? Kita bisa tahu nih funnel atau step yang paling efektif. Oh ternyata nggak relevan lagi nih nge-track satu stage misalnya. Kayak misalnya nge-track database udah nggak relevan lagi karena apa? Udah terlalu banyak nih, berarti kurangin aja. Jadi kita langsung masukin yang meeting misalnya gitu. Nah itu kan bisa juga. Nah kalau kayak gitu, apa namanya teman-teman mau terapin kan teman-teman harus tahu dulu gimana cara nge-tracknya, gimana cara catatnya, gimana cara sistemnya. Nah, terus selanjutnya ada yang mau nambahin nggak? Apa namanya, apa lagi? Apa fungsi CRM? Ivania nggak mau coba jawab. Soalnya kayak masih nol juga gitu loh Kak, jadi nyimak dulu deh. Coba lah. Mumpung dikit tahu pesertanya. Kamu kalau misalnya apa salah juga nggak kenal kan sama Nindi sama Ibia sama Kenny apa menurut Ivania kayak fungsi apa lagi yang kemarin kamu pas magang gitu ya? Oh ini fungsi CRM nih. Gather Ya, insight soalnya dari customer ya benar Nindi benar. kalau kemarin Ayo. itu belajar bikin
visit planning gitu Kak. Misalkan kita mau kunjungan kan Ya, kemana, itu dimasukin benar. semua ke situ dan nanti semua data hasil kunjungan mereka juga di-track ke semua dan itu jadi evaluasi buat supervisornya. Jadi udah tercapai nggak kalau weekly visitnya segini dan lain-lain. Mungkin Betul. lebih ke itu sih Kak yang aku Betul, tahu. itu mostly perusahaan FMCG sama retail use case pakai CRM itu. Jadi untuk nge-track sales lapangan. Makanya nanti juga di fitur-fitur ini ada ngambil beberapa fitur CRM yang nanti kayak capture, jadi kayak ini maksudnya. Jadi nanti kayak tahu. Jadi bener. India mau nambahin nggak? Tadi kan Indi sama Ivannya udah. India mau nambahin nggak? Enggak sih Kak, kalau saya kan digital marketing kayak yang ini sih mengetahui funnel atau step yang paling efektif itu sih emang. Yang Oke. Oke, nah ini kayak bahas proses CRM ya. Ini 8 pondasi penting dari CRM nih. Kata Gartner. Gartner tuh kayak perusahaan riset lah. Nah, dia bilang kayak informasi. Nah, informasi itu yang tadi kita bahas tuh, kelengkapan data dan segala macam. Teknologi ya softwarenya gitu. Proses ya tadi tuh funnelingnya. Terus nanti kalau misalnya teman-teman mau lebih detail nge-track due date-nya, jadi kayak ketahuan sales prosesnya berapa lama. Visionnya apa nih, kayak bikin CRM tuh menurut ini agak susah nih. Karena kadang-kadang bikin CRM tuh kayak stagingnya misalnya tiba-tiba nggak relevan 3 bulan lagi. Atau kayak stagingnya harus diganti, atau kayak pipeline-nya harus dipisah. Jadi kayak perlu visi lah. Terus strategi manfaatin CRM. Nah ini juga kayak tadi ada yang digunain untuk visit lapangan gitu ya. Kalau nggak pakai strategi mungkin kita nggak bisa tahu tuh sehari berapa targetnya, sehari kita naruh berapa, kita nggak tahu. Terus harus ada matrix tuh target, nah, targetnya tuh berapa. Misalnya kayak tadi tuh misalnya kalau di sales misalnya matrixnya 1 kuarter dapat 300 juta misalnya bulanannya. Nah itu matrix tuh yang berhubungan sama angka. Kalau digital marketing misalnya dapetin validated leads-nya 10 atau 20 misalnya. Nah, itu matrix bisa angka. Terus collaboration tuh ya tadi kerjasama sama berbagai tim. Marketing kan bawa validated leads pasti harus di-close sama tim sales dong, nggak mungkin marketing sikat semua sampai ujung gitu. Atau marketing bawa partner yang harus dioper ke tim partnership, pasti dikasih ke tim partnership, nggak mungkin disikat semua sampai ujung, makanya harus kolaborasi. Begitu juga telesales, telemarketing, habis dia call center atau call pakai CRM, di CRM tuh biasanya ada call center sama email teman-teman. Misalnya kayak abis dia email atau abis dia call, tindak lanjutnya harus dioper atau di-assign ke tim terkait, dia harus kolaborasi. Makanya kayak di situ ada poin kolaborasi. Terakhir customer experience. Customer experience tuh kayak kita tahu lah journey-nya customer. Kayak tadi yang kayak bilang. Misalnya kalau mau jadi partner, meeting dulu, agreement sign, baru dia bawa leads, baru dia bawa klien, baru close. Kalau misalnya end client atau end user, misalnya kayak habis meeting bikin penawaran, negosiasi, habis negosiasi deal. Nah, itu kan customer experience-nya. Jadi kayak customer pada saat pakai kita tuh staging-nya seperti apa gitu. Nah ini kayak contohin interface salah satu CRM. Ini interface-nya kontak by Mekari, tempat ini kerja. Jadi sebenarnya sama aja sih teman-teman mau pakai CRM apapun, menurut ini kayak interface atau fungsionalitasnya sama. Cuman biasanya bedanya adalah ngerjain back end-nya sih, kayak API-nya, terus connect ke sistem mana, developernya terbiasa atau enggak, bahasa pemrogramannya sama atau enggak sama yang dipelajarin. Jadi hal-hal kayak gitu biasanya yang ngebuat ini tuh beda sama CRM lain. Tapi overall menurut ini sama lah. Nah ini kayak jelasin satu ya. Dashboard ini maksudnya apa? Dashboard ini biasanya ya dashboard gitu, kayak summarize. Misalnya Kenny bawa berapa leads, Kenny bawa berapa customer dan sebagainya, itu nanti ada di dashboard tuh, kelihatan filternya, angka-angkanya. Kayak bikin Excel lah, grafik gitu. Nah terus di sini ada kontak nih siapa orang-orangnya. Misalnya kayak Kenny nih. Kenny PT Mekari misalnya, Mid Plaza Mid Plaza apa ya lupa. Misalnya PT Jobhan gitu ya.
terus PT apa gitu. Nah itu masuknya kontak tuh. Nah, cuman biasanya bukan cuma nama semua company, tapi biasanya juga ada email, ada nomor telepon biar jelas gitu. Nah di kontak itu juga bisa ditulis detail, misalnya jabatan, terus misalnya konteks meeting terakhirnya apa, nah itu ntar bisa ditulis. Nah lalu biasanya itu dikontak sama afiliasi, habis itu dikonek sama afiliasi lain, yaitu perusahaan. Perusahaan tuh yang tadi kayak sebut, misalnya kayak dari PT Midplaza apa gitu. Nah, itu kan perusahaannya Midplaza. Nah, nanti kalau di CRM itu, kalau teman-teman klik perusahaan, itu kan muncul nama perusahaan kan, PT Jobhan, PT apa, PT apa. Begitu PT-nya diklik, itu bakal muncul semua orang-orang yang teman-teman masukin datanya. Ada nama Kenny, ada nama Rika, ada nama Erisa, misalnya ada nama Alia, misalnya gitu. Ada nama siapalah pokoknya orang-orang itu dalam satu company. Di Jobhan misalnya di Cynthia ada Ulin, ada Rika misalnya gitu ya. Di PT lain ada siapa. Jadi perusahaan tuh kayak gitu isinya. Kalau kontak kan tadi personal, di tag perusahaan. Begitu teman-teman klik perusahaan, begitu PT-nya salah satu diklik, itu nanti muncul nama orang-orang, nama timnya yang teman-teman udah input. Lalu di sini ada deal dan tiket. Nah, deal dan tiket nih gimana sih teman-teman? Ya, tadi yang Kenny bilang. Jadi teman-teman bikin pipeline-nya nih. Nah, pipeline ini bisa beragam, teman-teman. Bisa sales, bisa marketing, bisa ticketing, bisa partnership, after sales, dan segala macam lah. Intinya adalah teman-teman tuh harus nge-track. Misalnya, kalau di sales tuh apa tuh stagingnya? Tuh kan dicontohin tuh, ada meeting dan ada quotation atau invoice send, habis itu negosiasi, dan segala macam. Nah, di pipeline itu juga bisa dipisah-pisah, teman-teman. Kenapa pipeline ini dipisah-pisah? Karena ownership-nya beda-beda. Contohnya kalau sales ya kejar sales itu PT Robert Bosch-nya harus didilin tuh, harus gerak tuh meetingnya dan Rumah Sakit Permata Cibubur harus digerakin tuh karena meetingnya dan kalau misalnya tadi ada yang bahas marketing, ya marketing pipeline gitu, yang diisi marketing pipeline apa, misalnya yang nyangkut di ads, stagingnya bukan meeting dan misalnya kayak CTA, click to bukan click to ads apa ya, lupa lagi sebutannya. Pokoknya yang ngeklik berapa, yang visit berapa, yang convert berapa misalnya gitu. Nah itu bisa juga nanti marketing pipeline. Jadi deal and ticket itu fungsinya untuk nge-track performa si user atau si company atau si kontak tersebut bisa sampai mana stagingnya. Dan itu bisa teman-teman pisahin melalui pipeline. Nah itu deal and ticket. Terus bedanya apa sama task? Gitu. Kalau task tuh lebih yang kayak satu kali sih. Jadi misalnya kayak biasanya nih teman-teman pernah pakai Trello gitu, Asana. Nah ini task tuh lebih mirip kayak gitu sih. Jadi biasanya Kenny tuh naruh task tuh lebih kayak misalnya Kenny mau minta tolong nih, lu follow up ini dong partner ini. Nah itu kayak biasanya masukinnya ke task tuh. Jadi task terus Kenny assign, terus kan biasanya task itu stagingnya atau part-partnya itu kayak assign, proses, dan gitu. Nah, kalau kayak assign berarti dia harus lihat proses, dia geser, habis dia geser, dan. Nah, ini kan kalau CRM bisa digeser-geser ya, teman-teman. Terus, properti, dokumen, report, produk, ya. Kalau ini properti, dokumen, ya ini fitur-fitur yang menurut saya jarang dipakai sih. Report, kalau report ya itu kayak visualisasi dari reportnya. Nah, di report ini biasanya juga kelihatan nih kalau pakai sales lapangan, dia biasanya udah ngiterin berapa, dia udah datangin berapa merchant. Karena kalau sales lapangan pakai CRM, biasanya GPS-nya harus dinyalain tuh di HP-nya. Jadi dia ketahuan. Kalau HP-nya mati juga ketahuan. Jadi itu bisa kelihatan di report nanti. Terus produk ya produk yang teman-teman jual. Karena apa? Nanti masukin harga di pipeline ini, meeting dan PT Robert Bosch ini, begitu deal di ujung, itu masukin produk. Nah, produknya harus di-upload dulu di sini. Jadi jelas dan ketahuan. Dealnya berapa, nominalnya berapa, dan nggak dirubah-rubah, harganya standar. Sampai sini ada pertanyaan atau udah? Aman? Oke. Ini selanjutnya profesi-profesi yang menggunakan CRM. Nah ini tadi teman-teman udah jawab sih, teman-teman udah benar.
Jadi profesi-profesi yang menggunakan CRM itu mostly sales sama marketing. Kenapa sales sama marketing ya? Karena ya mereka yang berhubungan sama customer gitu. Mereka yang ketemu sama customer. Nggak mungkin kayak dev gitu. Dev bisa make sebenarnya. Cuman nggak heavy lah. Dev itu biasanya lebih bantu connect sistem atau integrasi sama internal sistem biar reportnya lebih bagus, reportnya lebih terarah, lebih seragam, jadi nggak perlu double atau triple. Tapi profesi-profesi yang harus biasanya tuh CRM, ya sales sama marketing. Kalau sales jelas tadi untuk nge-track performa, nge-track transparansi. Kalau marketing juga sama biar ketahuan funnelnya dan segala macam. Dan ini kasih contoh yang atas itu sales biasa gitu ya. Sales biasa tuh ya habis meeting terus dia biasanya bikin di CRM tuh reportnya meeting dan kayak tadi ini punya stage meeting dan sama owner PT sales lapangan juga buat dia tahu misalnya seberapa banyak merchant yang bisa dia visit, seberapa banyak mitra atau yang punya warung yang bisa dia temuin, seberapa banyak sisa stoknya. Biasanya kalau FMCG tuh visit kayak, oh nih baru brandnya sisa berapa nih, atau kayak produknya sisa berapa nih. Nah itu biasanya buat masukin CRM tuh. Jadi dia tahu status stoknya biar dia bisa upsell, biar dia bisa nge-track kayak sales cycle-nya lah. Nah terus kalau marketing yang tadi Kenny bilang tuh, nah biasanya ini kenapa tadi kayak bilang biasanya butuh bantuan tech team karena apa? CRM-nya harus di-connect sama ads-nya. Ads-nya misalnya pasang di Google, ads-nya misalnya pasang di Facebook. Nah itu kan biasanya dia ada API-nya tuh, ada kayak sistem atau kode yang harus dipanggil biar ketahuan ini kliknya dari mana, ini datangnya dari mana, pakai keyword apa. Nah itu biasanya dilakukan sama tim marketing kerjasama sama tim tech. Jadi mostly profesi-profesi yang pakai CRM itu sih teman-teman, sales sama marketing. Kalau sales yang tadi lapangan ataupun di kantor, kalau marketing yang biasanya habis ngeluarin effort ads misalnya atau kayak bikin event misalnya itu kan juga marketing. Nah itu dicatat tuh effortnya sebanyak apa. Kalau event kan kalau ads kan tadi jelas ya kliknya. Kalau event misalnya satu event yang daftar berapa, dari yang daftar misalnya yang daftar trial berapa, dari trial misalnya yang convert berapa. Nah itu bisa juga. Jadi jelas gitu staging atau pipeline-nya atau kayak stage-nya teman-teman marketing. Nah terus tool CRM apa aja sih? Nah ini Kim mau nanya deh, ini teman-teman ada yang pernah pakai nggak? Atau nggak ada yang familiar? Nah, tadi ada yang bilang kayak ini bisa gratis apa enggak? Ini mostly ada gratisnya teman-teman. Apalagi yang lokal. Yang lokal tuh banyak banget gratisnya. 14 hari apa sebulan? Belum pakai, oke. Ya ini 14 hari atau sebulan. Ada yang kasih gratis CRM-nya 14 hari atau sebulan. Kalau Freshdesk, iya Freshdesk masuk Nindi, cuman ya gimana masa gini harus ngasih semuanya. Jawabannya masuk Freshdesk masuk, tapi kayak ini masih banyak lagi nih CRM luar yang belum masukin, tapi tadi kini masukin kayak 5 aja lah. Contohnya apa? Zoho, Odoo, HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics. Nah itu masuk CRM tuh. Tapi kalau tadi pertanyaannya Freshdesk masuk atau enggak? Masuk. Terus ada lagi kayak misalnya Zendesk masuk atau enggak? Masuk gitu. Jadi sekarang banyak banget platform-platform yang awalnya mungkin bukan CRM gitu. Kayak Freshdesk atau Zendesk tuh awalnya ticketing doang. Tapi ticketing sekarang dia bikin sekalian sama CRM. Jadi CRM tuh lebih kayak complete solution lah. Ini yang internasional ada Zoho, Odoo, Salesforce, HubSpot, sama Microsoft Dynamics. Nah, kalau teman-teman paling tanya gitu, yang paling familiar yang mana? Itu Odoo sama Salesforce biasanya. Paling kini sering temuin Salesforce sih. Gara-gara Salesforce ini kayaknya fleksibilitasnya lebih bagus. Sama strategi go-to-marketnya kali. Mereka tuh jualan lewat engine mitra. Jadi kayak cepet banget lah penetrasinya.
Terus di sini ada yang lokal, teman-teman. Lokal tuh punya Indonesia. Ini yang lokal, teman-teman kalau mau minta bantuan gini, kayak kenal sama semua yang punya. Jadi kalau teman-teman perusahaan yang mau pakai, kayak bisa bantuin. Bahkan kalau teman-teman mau pakai kontak, kayak bisa bantuin karena kayak dari Mekari gitu ya. Eh, ini semuanya ada gratis kalau yang lokal setahu ini. Yang luar juga ada gratis 14 sampai 30 hari kalau nggak salah ya. Barantum, kontak, Sales One. Nah ini kalau di lokal apa namanya? Ini tools-tools CRM yang lokal gitu. Dan kalau ditanya gitu, dari semuanya mana yang paling bagus? Nah ini susah teman-teman jawabannya. Karena bagus atau enggak, itu biasanya sesuai sama kebutuhan. Bagus atau enggak, biasanya sesuai sama relevansi developer atau kayak kebutuhan. Developer sukanya gimana gitu. Karena kalau kita berangkat ke hal yang general gitu ya, ini semuanya sama aja CRM, semuanya bisa di custom. Semuanya bisa dirubah lah, diedit. Semuanya sama mungkin. Tapi yang beda biasanya relevansinya sama internal. Contoh, kenapa sih banyak yang pakai Microsoft Dynamics? Karena pada pakai Microsoft Teams. Jadi pakai Microsoft Suite. Jadi dia udah pakai semuanya Microsoft. Jadi ya udah CRM-nya juga. Apa namanya? Ada juga yang pakai Odoo. Kenapa pakai Odoo? Karena developernya ternyata familiar sama Odoo. Kenapa pakai Salesforce? Jadi kayak ini preferensinya biasanya beda-beda teman-teman. Tapi kenapa pakai Barantum, kenapa pakai kontak? Karena harganya lebih murah, karena lokal, bisa disupport, bisa apa namanya enhance langsung timnya. Jadi beragam teman-teman alasannya. Jadi kalau ditanya mana yang paling bagus, mana yang paling jelek, kayak nggak ada jawaban, semua tergantung preferensi. Terus teman-teman nanya lagi, selain tools ini ada yang apa namanya lain atau enggak? Sebenarnya ya teman-teman, ini kayak sering banget sih nemuin teman-teman atau perusahaan atau orang lain itu gunain spreadsheet jadi CRM. Spreadsheet itu kayak Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel-nya dijadiin buat CRM kayak stagingnya. Kan CRM kan si Microsoft Excel tuh bisa pakai filter nih ada. Nah itu Kak, iya benar. Ini juga kadang-kadang pakai Microsoft Excel. Karena Microsoft Excel tuh keren banget sih. Kayak paling suka produknya Microsoft Excel. Kayak Excel tuh wah gila, buat ngitung bisa, belum buat nge-track sesuatu bisa, buat bikin report enak. Jadi kayak wah gila sih. Kayak suka banget. Jadi bisa jadi teman-teman mereka itu pakai CRM-nya spreadsheet. Nah, karena kalau startup baru, startup masih kecil, timnya masih terbatas, biasanya tuh cukup pakai spreadsheet. Kenapa cukup? Karena ya nggak terlalu kompleks kebutuhannya, nggak perlu integrasi sana sini, nggak perlu nampung database yang banyak, nggak perlu koordinasi yang repot. Jadi kayak ya udah spreadsheet-nya di-share aja pakai Google Drive. Gitu. Nah, itu bisa banget. Kayak ini juga beberapa kali pakai spreadsheet biar lebih mudah dan biar lebih enak lah. Jadi apa namanya? CRM itu, terus pertanyaan selanjutnya adalah CRM itu tools atau gimana? Menurut ini CRM itu konsep, teman-teman. Kalau teman-teman pakai Microsoft Word, tapi teman-teman konsepnya CRM, bisa aja itu Word jadi CRM. Kalau misalnya teman-teman mencatat gitu ya di buku atau di apa namanya di coret-coretan yang itu nge-track sesuatu atau di papan tulis lah, nah itu bisa jadi CRM. Jadi konteks di sini tools adalah software. Tapi kalau ternyata teman-teman nanya lebih jauh, CRM itu apa? Mungkin konsep yang dimana konsep itu bisa lebih luas. Jadi teman-teman mau misalnya pakai papan tulis, pakai spreadsheet, pakai PPT, pakai Word, itu bisa jadi CRM. Terus didebat lagi tuh, tapi kalau pakai papan tulis detailnya gimana dan segala macam. Ya makanya tadi kayak bilang stagingnya jadi mempengaruhi. Semakin teman-teman besar, kliennya banyak dan segala macam, makin detail, makin spesifik, akhirnya butuh tools biar scalable. Kenapa? Tools itu bisa diintegrasi, tools itu nggak ada batasan, tools itu bisa selalu standby. Bayangin kalau papan tulis, tiba-tiba dihapus, lupa gitu. Bayangin kalau spreadsheet, datanya udah 20.000, 30.000, 10.000 aja, itu udah lelet banget, udah berat banget. Ya makanya kayak CRM ini perlu. Udah sih ini slide terakhir dari Kenny ini kontak Kenny kayak selalu bilang apa namanya kalau kayak ngisi kelas gitu ya, bisa ya Kak? Oh jawabannya bisa, dia. Ini pakai Microsoft Excel di bisnis yang kecil sering banget. Jadi Microsoft Excel bisa jadi CRM tools untuk UMKM. Jawabannya bisa. Cuman filter sama trackingnya harus bagus sih. Maksudnya kadang-kadang tuh orang nggak ngerti gitu jadiin Microsoft Excel jadi CRM gimana. Jadi
kalau nanti dia mau ngobrol atau mau nanya Kenny, nanti kayak mau lihat sih Excelnya kayak gimana. Karena bisa jadi ada yang bisa ditambahin, ada yang bisa diimprove, jadi benar-benar bisa jadi CRM gitu. Kalau enggak ya nggak bisa. Kalau enggak ya kalau misalnya nggak bisa ke-track atau nggak bisa jawab beberapa pertanyaan yang IG mau tanya ya berarti belum bisa. Tapi kalau ditanya banyak atau enggak yang pakai Microsoft Excel, bahkan Kenny juga pakai. Jadi